Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini kami boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara para pendengar setia melalui renungan yang akan kami bagikan, khususnya di sepanjang minggu berjalan tanggal 19 sampai 15 Oktober 2025, orang semua akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 dan merenungkan satu tema, yaitu Yesus adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat ini mari persiapkan hati kita, menarik karena di minggu berjalan ini kami kembali akan membahas melalui 3 sesi. Bagian pertama kami akan menjelaskan latar belakang dari Injil Yohanes ini, kemudian pada bagian kedua kami akan menjelaskan berdasarkan ayat ataupun pokok pikiran, serta menjelaskan makna dan implikasinya tentunya bagi kita semua, dan nanti di bagian akhir orang mulia sama-sama dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan melalui renungan MTPJ di minggu berjalan. Karena itu mari siapkan hati dan belajar firman Tuhan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi kami, yang mau mati untuk kami, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau pakai waktu ke depan dalam ungkapan syukur kami untuk bersama membaca dan merenungkan firman. Kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Maka berikan kami hikmat, tolong kami, dan biarlah waktu ke depan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, terlebih menolong kami untuk bukan saja mendengar tapi juga melakukan firman-Mu. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami demi Kristus Yesus firman kehidupan. Kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi minggu berjalan, orang mau baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Kalau saya gunakan Alkitab TB2, di sini judulnya Yesus Terang Dunia. Saya akan bacakan satu ayat, harapannya di rumah Bapak Ibu Saudara so baca keseluruhan dari ayat-ayat dalam perikop ini. Ayat 12 saya bacakan demikian. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama dulu apa yang menjadi latar belakang dari kitab Injil Yohanes ini. Kitab Yohanes itu ditulis bukan hanya untuk menceritakan tentang kisah Yesus, tetapi juga menolong kita semua untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Dia anak Allah, dan supaya tentu kita memiliki hidup kekal di dalam Dia. Mari kita lihat bersama bahwa secara tradisi, penulis Injil Yohanes ini adalah Rasul Yohanes, anak Zebedeus. Dia adalah seorang Yahudi Palestina yang dulu dia berprofesi sebagai seorang nelayan, dan kemudian dia dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Ia dikenal dalam Alkitab, khususnya kitab ini, sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kita bisa dapatkan dan baca ini pada banyak bagian. Itu artinya apa yang ditulis dalam Injil Yohanes adalah kesaksian langsung dari seseorang yang menyaksikan sendiri baik pelayanan, mujizat, kematian, dan juga kebangkitan Yesus. Yohanes bukan hanya pengikut, tetapi juga sahabat dekat Yesus. Kesaksiannya memberi otoritas dan kekuatan rohani bagi Injil yang kita baca di minggu berjalan ini. Karena tentu sangat menarik, ini berasal dari pengalaman pribadi seorang saksi mata. Nah, Bapak Ibu Saudara, para ahli memperkirakan Injil Yohanes ini ditulis antara tahun 70 hingga 100 Masehi. Setelah peristiwa besar, yaitu hancurnya Bait Suci di Yerusalem. Tempat penulisannya kemungkinan itu adalah di Efesus, sebuah kota penting di Asia Kecil yang sekarang adalah wilayah Turki. Efesus pada masa itu adalah kota besar, kota metropolitan,
tempat pertemuan antara kebudayaan, bahasa, dan kepercayaan. Karena itu Yohanes menulis Injilnya dengan cara yang dapat dipahami oleh siapa saja. Mau itu orang Yahudi maupun non-Yahudi membaca tulisannya akan dengan mudah memahami. Tema besar dalam Injil ini dirangkum dalam satu kalimat demikian. Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes tidak hanya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu melakukan mujizat, tetapi bahwa setiap mujizat, setiap perkataan Yesus adalah tanda bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ini Yohanes 1 ayat 14 ya. Dengan cara ini Yohanes ingin membawa setiap pembaca pada iman yang sejati, bukan hanya kagum siapa Yesus dan apa pekerjaan perbuatannya, tetapi percaya kepadanya sebagai juru selamat. Pembaca pertama Injil Yohanes ini berasal dari berbagai latar belakang. Ada orang Yahudi yang mengenal Taurat dan juga tentu mereka mengenal nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Tetapi ada juga orang non-Yahudi yang hidup di dunia Yunani Romawi, terutama di sekitar Efesus. Karena itu Yohanes sering menjelaskan kebiasaan Yahudi, menerjemahkan istilah Aram ke dalam bahasa Yunani, dan menggunakan konsep-konsep yang akrab bagi orang-orang berpendidikan Yunani. Misalnya, orang temukan ada istilah logos yang berarti firman. Kenapa Yohanes pakai bahasa ini? Karena ini agar supaya pembacanya mengerti. Dia membuat mereka agar semua orang tertuju pada pengertian yang benar, paham teksnya, dan mengarahkan hidup pada kebenaran yang sejati, yaitu pribadi dari Yesus Kristus itu. Tujuan dari kitab Yohanes bisa dibaca ya di Yohanes 20 ayat 31. Tentu di sini dapat disimpulkan tujuannya penginjilan. Orang yang percaya dalam Kristus mengalami hidup baru di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita membaca Yohanes 8 ayat 12 sampai 20 dengan tema mingguan Yesus adalah terang dunia. Anjat orang mau bahas sama-sama Kang bagian ini, tapi tentunya sekali lagi mesti baca. Karena kalau tidak baca, nantinya Bapak Ibu Saudara hanya akan menerima dari saya, dan kita tidak akan punya pemahaman untuk kemudian melihat dan mendiskusikan ini. Makanya mesti baca DP teks. Kang, mari terang lihat ayat 12. Di sini menarik, Yesus menyatakan diri sebagai terang yang sejati. Kalau di TB2 dia mulai dengan kalimat ini tadi Teso baca Kang, Yesus berkata lagi kepada mereka. Kita melihat ada satu konteks di mana di perikop sebelumnya Yesus baru saja ini menyatakan sebuah kebenaran ketika diperhadapkan dengan case orang-orang mau menghakimi seorang perempuan yang berzina. Tetapi di bagian ini Yesus kemudian berkata lagi, dia melanjutkan ya dalam satu kerangka ingin memberikan pengajaran. Dari pembahasan tentang seorang perempuan berzina, kali ini Yesus datang dengan langsung pernyataan, akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini adalah sebuah penegasan mengenai identitas dari Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, istilah terang mengingatkan pada pimpinan Tuhan yang mereka alami melalui tiang awan dan tiang api dalam kitab Keluaran 13. Tetapi bagi orang Yunani, terang berarti kehidupan sejati yang mengusir ketakutan akan kematian dan membuka jalan keluar dari kegelapan dosa manusia. Latar belakangnya adalah perayaan Pondok Daun atau Sukot, di mana orang Yahudi merayakan penyertaan Allah selama mereka hidup di padang gurun. Jelas sekali kalau orang lihat di buku MTPJ, tapi saya mau mengajak kita semua untuk fokus pada teks yang sudah kita baca. Ketika kita menemukan pernyataan Yesus, ungkapan akulah,
dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Ini bukan kalimat biasa. Kata ini sama dengan yang Allah ucapkan kepada Musa pada saat semak duri menyala dan dia berkata, "Aku adalah aku." Keluaran 3 ayat 14. Kata akulah, ego eimi, yang dipakai dalam teks kita itu sama dengan aku adalah aku. Maka dengan berkata akulah terang dunia, Yesus sedang menegaskan keilahiannya. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru bagi para murid, tetapi dia adalah Allah sendiri yang datang sebagai sang terang hidup itu, yang memberi kehidupan. Di dalam dia ada kepastian keselamatan. Dialah Allah itu sendiri. Dalam Alkitab, terang melambangkan kebenaran, melambangkan kekudusan, melambangkan kehadiran Allah. Sedangkan kegelapan selalu identik sekali dengan yang namanya dosa, ya, keterpisahan dari kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," Ia menegaskan bahwa Ia datang bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga membebaskan manusia dari kuasa dosa yang dapat mengikat mereka pada kegelapan itu. Yesus adalah terang sejati. Dia dapat menuntun manusia kepada keselamatan. Dia dapat mengalahkan dosa itu, bahkan maut yang sangat gelap pun dapat dikalahkan. Dia dapat memberi pengharapan kepada hidup di dalam terang yang sejati. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," Ia sedang berbicara dalam konteks yang begitu bermakna, baik kepada orang Yahudi, tetapi juga bagi kita sekarang ini. Ia menyatakan bahwa terang sejati bukan lagi berasal dari pelita di bait Allah, tetapi ada dalam dirinya yang ilahi itu. Perhatikan di sini karena dia meneruskan dengan pernyataan, "Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Ketika seseorang memutuskan untuk dapat mengikut sang terang yang sejati itu, maka dia tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tetapi dia mempunyai terang kehidupan. Karena yang dia ikuti, yang dia percayai, yang dia imani adalah sang terang yang sejati. Nah, selanjutnya kita mau lihat sama-sama ayat 13 dan ayat 14. Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini orang Farisi itu menolak klaim atau pernyataan Tuhan Yesus sebagai terang dunia, karena bagi mereka dalam hukum Taurat, sebuah kesaksian dianggap sah jika didukung oleh dua saksi. Maka mereka menuduh Tuhan Yesus membenarkan diri sendiri. Namun Yesus menegaskan pada ayat 14 di sini, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Bapak Ibu Saudara, Ia datang dari Bapa dan Ia akan kembali kepada Bapa. Orang Farisi menilai berdasarkan ukuran manusia, sementara Yesus berbicara dari perspektif ilahi. Sehingga bagi Yesus di sini, kebenaran yang sebenarnya yang sedang disampaikan ini mungkin tidak akan dapat dipahami dalam perspektif manusia. Tetapi itu yang sedang dia laksanakan dalam kerangka karya Allah yang mau datang menyelamatkan manusia. Dia membawa terang hidup itu, yang menjamin hidup itu, yang menjamin dunia terlepas dari kegelapan karena dosa itu. Maka apa kira-kira yang boleh kita lihat dari bagian ini? Saya rasa banyak sekali, ya. Tapi saya catatkan di sini bahwa kebenaran Kristus itu tidak pernah tergantung dari seperti apa manusia melihat sesuatu benar atau salah. Tidak tergantung pada pengakuan manusia. Karena kita berdosa dan karena itu kita terbatas dalam memberikan satu penilaian. Kita memutuskan sesuatu dalam keberdosaan kita. Tetapi bagi kita, kebenaran yang seharusnya
Ini menjadi standar atau parameter kita adalah apa yang sesuai dengan kehendak Kristus. Karena dialah kebenaran yang sejati itu. Maka ini tentu jadi panggilan buat kita semua untuk bersaksi dengan berani tentang siapa Kristus, sang terang hidup itu. Dunia mungkin akan menolak kita, tidak suka dengan kita, tetapi hidup dalam terang berarti tetap teguh, berdiri di pihak kebenaran, walau akan berbeda dengan arus dunia. Selanjutnya ayat 15 sampai 16 ya. Di sini menarik sekali. Yesus katakan ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Menarik ya. Memang itu cara menghakimi itu kebiasaan dunia. Tetapi Yesus menegaskan bahwa ia tidak menghakimi seperti manusia yang biasanya menilai berdasarkan kekerabatan, kedekatan, apalagi berdasarkan penampilan yang tampak luar saja. Jika ia menghakimi, maka penghakimannya benar karena ia dan Bapa adalah satu. Ia menilai dengan kebenaran Allah, bukan dengan ukuran yang dipakai oleh dunia, yang dipercaya oleh manusia. Maknanya, Yesus itu adalah hakim yang adil dan penuh kasih. Ia datang bukan untuk menghukum, ia datang untuk menyelamatkan. Karena itu, kita diajak untuk tidak cepat menghakimi orang lain, melainkan menilai dengan kasih dan kebenaran. Karena hidup dengan percaya bahwa Yesus terang sejati, berarti kita pun memandang sesama kita dengan cara Kristus memandang, yaitu dia sang terang sejati, dia melihat sampai kedalaman hati manusia. Maka kita melihat juga orang dengan hati yang penuh kasih, bukan prasangka ya. Mari kita lihat ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di sini ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus mengutip hukum Taurat yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang itu kan dianggap sah. Ia berkata bahwa dirinya dan Bapa yang mengutusnya, berarti ini menunjuk pada ada dua saksi, dia tapi juga Bapa. Saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara ada sebuah konsep Allah Tritunggal yang juga dijelaskan melalui dua pribadi. Kita mengenal yang Allah Tritunggal itu Bapa, Anak atau Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tetapi kemudian di sini Yesus coba untuk menekankan bahwa ada dua pribadi, dia dan Bapa, yaitu satu Allah. Kita melihat di sini ya, dua pribadi ini adalah pribadi yang berbeda dalam peran, person, tetapi dua pribadi ini dia adalah satu Allah. Dan ini tentu sejalan dengan konsep Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi berbeda namun sama, setara, ya. Tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya. Dan kemudian ketiga-tiganya pribadi ini disebut sebagai Allah yang kita kenal Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ya, kembali ke teks. Kesaksian yang kita baca dalam bagian ini yang kita lihat dalam ayat 17 misalnya. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Kalau kita perhatikan di sini, Yesus di sini mencoba menjelaskan kesaksian tentang Yesus itu bukan perkataan dari manusia yang bisa salah dalam menyaksikan sesuatu. Ini kebenaran ilahi yang disertai dengan kuasa otoritas dari Allah yang hidup itu. Kesatuan antara Bapa dan Anak lahir dari pengakuan kita semua yang menjadi dasar iman kita melihat kebenaran firman yang menyingkapkannya dengan luar biasa kepada kita, sehingga ini menjadi dasar iman kita sebagai gereja. Karena itu gereja tentu harus bersaksi berdasarkan firman sebagaimana adanya. Hidup dalam terang berarti menyampaikan kebenaran Allah dengan tulus dan berani. Ayat 19 berkata, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu?
Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Jadi ketika dalam keberdosaan mencoba menghakimi Yesus, orang-orang Farisi pun tidak bisa mengenal siapa Yesus, maka Yesus membukakan ini menjadi sesuatu yang disingkapkan. Karena ayat 19 sampai 20 di sini jelas sekali kan, ketika orang bilang di manakah Bapamu, Yesus menunjukkan bahwa mereka ini sedang buta rohani, tidak mengenal Allah yang mereka sembah, makanya mereka mempertanyakan Yesus. Tapi Yesus menegaskan bahwa mengenal Dia berarti mengenal Bapa, sebab Ia dan Bapa adalah satu. Walaupun mereka ingin menangkapnya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya, karena waktu Allah belum tiba. Makanya penolakan terhadap Yesus adalah penolakan terhadap Allah sendiri. Tetapi dalam semuanya rencana Allah ini berjalan sempurna. Kita diingatkan, jangan keraskan hati, buka diri, mengenal Kristus lewat firman, lewat kehidupan yang bertumbuh. Hidup dalam terang tentu berarti percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Bahwa hanya Kristus yang membuat kita semua, orang yang berdosa ini dapat mengenal Allah yang sejati, sang terang hidup itu. Karena itu marilah kita hidup dalam terang Kristus setiap hari, supaya kita semakin mengenal Allah dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ayat 20 bilang kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan bagian ini dengan sungguh-sungguh melihat kehidupan kita. Sudah kata orang yang mengaku hidup mengikuti Dia, Yesus Kristus, sang terang dunia itu, terang yang sejati itu. Tapi torang, bagaimana dengan torang kehidupan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam terang atau tidak? Saya rasa ini akan sangat menarik untuk dapat membawa kita melihat yang menjadi pertanyaan di sepanjang minggu berjalan ini. Terang mendiskusikan bersama ya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan pertama, apa pemahaman Anda tentang Yesus adalah terang dunia? Ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, ia sekali lagi pakai kata ego eimi, yang berarti akulah. Sama seperti pernyataan Allah kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Dengan demikian Yesus sedang menegaskan identitas ilahinya sebagai Allah sendiri yang hadir di tengah manusia. Dalam konteks perayaan Pondok Daun di mana pelita besar dinyalakan di bait Allah untuk mengenang tiang api yang menuntun Israel di padang gurun, Yesus menyatakan bahwa dialah terang yang sejati. Bukan sekedar simbol, artinya Yesus adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan. Dialah juru selamat yang menyingkapkan dosa manusia dan menuntun manusia keluar dari kegelapan menuju pada persekutuan dengan Allah. Ya, tadi so jelas. Bapak Ibu boleh putar balik lagi kalau memang ada yang kurang dipahami. Pertanyaan kedua, mengapa manusia lebih suka hidup dalam kegelapan daripada hidup dalam terang Yesus Kristus? Ini sama dengan yang saya katakan tadi ya. Karena sebenarnya memang kalau hidup dalam terang itu semua yang tersembunyi akan kelihatan. Itu terang pedosa, kebohongan, kepalsuan, semua akan terbuka. Karena kalau dalam terang di sini kita boleh lihat ada gitar, ada tulisan, ada bunga, ada Alkitab, ada tulisan-tulisannya. Terlihat dengan jelas. Sehingga terang itu akan membukakan segala sesuatu. Dan saya melihat banyak sekali orang yang tidak siap untuk jujur dan terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang lebih suka bersembunyi di balik topeng persekutuan, topeng pelayanan, topeng yang lainnya, karena ingin tidak terlihat dari luar apa yang ada di dalam hatinya. Sama seperti orang Farisi waktu itu. Mereka tahu Yesus itu benar, tapi tidak ada yang mau mengakuinya. Karena mereka takut kehadiran Yesus akan membuat mereka kehilangan posisi. Mereka takut terlihat salah.
Begitu juga dengan begitu banyak orang di masa kini. Banyak kali Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita, tetapi kita tidak takut kehilangan posisi. Kita takut dianggap salah. Kita takut dunia menolak kita. Kita merasa enggan keluar dari zona nyaman kita. Padahal hidup dalam terang itu justru membebaskan, bukan mempermalukan. Sehingga ini menjadi satu ajakan pula bagi kita bahwa kalau kita berani datang kepada Sang Sumber Terang, percayalah Yesus tidak akan menghukum dan mempermalukan kita. Tetapi justru Dia mau menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita agar kita dituntun untuk hidup sebagai terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Waktunya belum terlambat ya. Sekarang waktunya untuk terbuka di hadapan Tuhan. Memang ini tantangan, gitu banyak orang, tetapi kita pasti bisa di dalam Dia. Pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya gereja berjalan dalam terang Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, tentu kalau gereja mau disebut hidup dalam terang Yesus Kristus, ini bukan cuma soal ibadah setiap hari, setiap minggu, atau banyaknya kegiatan yang orang ikuti. Tetapi pusatnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Berani jujur, adil, mengasihi, seperti kasih Kristus. Ya, Yesus bilang, akulah terang dunia. Berarti Dia mau gerejanya menjadi pantulan terang itu. Bukan hanya terang di dalam gedung gereja, tapi juga di mana saja. Masih sekolah, jadi terang di sekolah, yang melayani, jadi terang dalam pelayanan, di tempat bekerja, jadi terang di tempat bekerja, di tempat di mana kita tinggal, di rumah kita, di tempat manapun Tuhan tempatkan kita, kita jadi terang. Sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Bahkan termasuk di dunia nyata jadi terang, di dunia digital jadi terang. Apa yang kita posting, apa yang kita komentari, ini semua akan menjadi berkat. Orang melihat Kristus melalui setiap ketikan kita di dunia maya. Gereja tentu harus menjadi tempat di mana orang melihat kasih Allah, keadilan Allah yang nyata dalam kehidupan setiap jemaatnya. Kalau Yesus adalah terang yang menuntun pada jalan keselamatan, maka gereja harus juga menjadi penuntun. Sama seperti makna dari eklesia itu sendiri ya, dipanggil keluar dari gelap, menuju pada terang Kristus. Sehingga gereja kehadirannya akan membuat orang yang dalam gelap ini keluar dari gelap menuju pada terang Kristus. Jangan sampai tabu bale ya. Justru karena kekecewaan terhadap gereja, karena pelayanan gereja yang tidak dilaksanakan secara holistik, banyak orang keluar dari gereja dan justru tinggal dalam kegelapan. Ini bukan eklesia lagi ini. Kalau sudah seperti ini, mari kita sama-sama menggumuli ini agar supaya gereja terus berjalan dalam terang Kristus. Gereja akan menjadi tempat yang membuat orang-orang pulang, merindukan persekutuan, merindukan pelayanan, merindukan berbagai tugas-tugasnya itu dengan keterpanggilan sebagaimana Kristus memanggilnya. Gereja harus mau dibentuk, diubahkan, dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia. Sekali lagi, Yesus adalah terang dunia. Jika kita mengaku kita mengikut Dia, mengasihi Dia, maka kita juga mau hidup di dalam terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati kita semua, amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Engkau membukakan kebenaran firman. Sangat terbatas waktu yang ada, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Berbicaralah dalam hati kami, tolonglah persiapan-persiapan khotbah kami, supaya kami bisa melayani lebih banyak orang mendengar, dan apa yang kami beritakan membawa semakin banyak orang itu boleh mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, mengikut Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, makasih banyak saya ikuti melalui channel ini. Kata orang Pebio, ada nomor telepon ya. Kalau Bapak Ibu rasa ada hal yang ingin dibantu dalam pelayanan, silakan komunikasikan. Kadangkala memang dalam keterbatasan mempersiapkan perenungan-perenungan seperti ini, setelah bagikan Tuhan tambah-tambahkan dengan hikmat Tuhan. Kami bisa bagikan itu, silakan chat, hubungi kami,
berikan komentar supaya dapat saling membantu untuk mempersiapkan pelayanan kita. Makasih banyak Seiko Patorang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.